Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang tema nothing personal. Tujuannya adalah supaya kita bisa menghayati kehidupan ini lebih bebas dan lebih bersatu dengan semesta, dengan sesama ciptaan juga, dan tentu dengan Tuhan. Nothing personal, pertama-tama karena kita bersatu dengan Tuhan. Dasarnya kita itu adalah ciptaan yang terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Dan badan kita adalah ekspresi dari roh kita. Kalau bahasanya seorang Yesuit dari Prancis, dia mengatakan, we are a spiritual being with human expressions. Kita pertama-tama adalah makhluk spiritual dengan ekspresi jasmani. Makhluk spiritual berarti tanpa batas, spiritual, tanpa bentuk. Bentuknya adalah sebuah ekspresi. Tapi itu bukan segalanya. Seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebuah keseluruhan. Tidak kelihatan sampai ada ungkapannya. Entah dalam bentuk buku, entah dalam bentuk kata-kata, lisan seperti yang saya katakan. Baru kemudian kita tahu, oh itu bahasa Indonesia. Tapi ungkapan lisan maupun dalam buku itu bukan segalanya dari bahasa Indonesia. Sama dengan badan dan pikiran kita. Itu adalah ungkapan dari yang jauh lebih besar, yaitu roh yang menjadi dasar kesadaran kita. Maka badan ini juga pikiran serta ide tentang saya itu bukan segalanya, tetapi adalah ekspresi dari spiritual being, makhluk rohani yang tentu tanpa batas. Dan karena itu nothing personal. Namun sering yang terjadi kita menganggap hidup ini seperti my life, hidupku. Menurut saya itu juga ungkapan yang keliru. Tidak pernah hidup itu menjadi hidupku, tidak pernah. Karena hidup lebih besar daripada aku. Bagaimana yang lebih besar itu menjadi aku? Justru aku adalah milik kehidupan. I belong to life. Bahkan I am the life. Akulah hidup itu sendiri. Sekali lagi di situ berarti nothing personal. Namun seringkali kita menganggap bahwa hidup ini terlalu personal, dan itu yang membuat kita kadang-kadang menderita. Sebetulnya nothing personal. Kalau hujan, ya hujan saja. Itu adalah just happening, rahmat dari Tuhan. Tapi seringkali kita menganggapnya personal. Gimana nih si Tuhan sih? Wong saya lagi mau jualan es kok malah hujan. Nah, nothing personal jadi personal. Juga kalau ini cuacanya panas sekali, lalu kita mengatakan, waduh nih gimana nih, seperti saya tidak dimengerti. Lagi mencari kesejukan malah dapatnya panas. Padahal nothing personal. Ini sama dengan wasit dalam pertandingan sepak bola. Kalau ada penonton yang teriak-teriak menyalahkan wasit, itu bukan penontonnya benci sama wasitnya, nothing personal. Itu hanya ekspresi dari ungkapan rasa, emosi dari para penonton. Kadang marah, kadang kesel, kadang senang juga. Nothing personal. Dan dalam hidup ini juga nothing personal. Sebuah peristiwa terjadi karena sebuah peristiwa, bukan karena saya pertama-tama. Dan person sebetulnya juga tidak real dalam arti ilusif, tidak seperti yang sebetulnya kita yakini seringkali. Karena person itu kata lain atau asal katanya adalah persona atau topeng. Yang dalam bahasa Teilhard de Chardin, imam dari Prancis itu adalah ekspresi dari makhluk spiritual kita ini. Jadi itu adalah ekspresi, bukan segalanya. Maka menghayati hidup sebaiknya nothing personal. Kalau kita menganggap hidup itu personal,
Kadang-kadang kita menjadi menderita. Yang menderita sebetulnya person, ego. Aku bentukan akal budi, atau mind, atau pikiran. Karena memang sebetulnya aku dalam arti person itu adalah bentukan saja. Ego yang ingin stabil, pikiran yang ingin stabil menjadi ego, menjadi saya yang person, topeng, ekspresi. Tetapi sebetulnya setiap pribadi itu lebih besar, aku itu lebih besar daripada ekspresi kita. Nothing personal hidup ini. Semakin kita bisa menghayati bahwa I am the life, I am the love, saya adalah roh, makhluk spiritual, maka kemudian tanpa batas. Dan tidak terlalu menganggapnya sebagai pribadi sekali. Dan ini membebaskan, karena kemudian saya tidak lagi berpikir tentang diri saya. Nothing personal. Tetapi masuk dalam sebuah peristiwa dari saat ke saat dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa cinta. Akulah sang hidup itu sendiri. Akulah sang cinta itu sendiri. Nothing personal. Bagaimana Romo bisa mencintai kalau nothing personal? I am the love. Bagaimana tidak mencintai? I am the love. Justru karena I am the love, maka kemudian cinta saya menjadi tanpa pamrih, unconditional. Tetapi kalau cinta itu menjadi personal, nah itu kadang-kadang kemudian slightly kita kemudian terjebak dalam egoisme. Seolah-olah saya itu bisa mencintai. Padahal mencintai is about being, the state of being, bukan the state of doing. Dan karena itu kemudian kita jatuh dalam egoisme dengan kedok cinta. Melakukan, mencintai, tapi sebetulnya harapannya supaya saya dicintai. Sementara nothing personal, I am the love, I am the life, tidak bisa tidak mencintai. Karena saya adalah cinta itu sendiri. Dan karena itu, apa yang pernah saya sampaikan sebagai sebuah strategi dalam hidup, dalam arti to be, to do, dan to have, lalu kemudian menjadi punya arti. Ketika kita menghayati diri sebagai the love, maka doingnya adalah love juga. Buah dari cinta adalah pelayanan. Buah dari to do adalah, buah dari to be adalah to do. Maka sebetulnya nothing personal. Ketika saya menghayati diri sebagai the life, I am the life, I am the love, nothing personal. Dan kemudian saya dan yang lain adalah sama, satu dan sama. Dengan ekspresi masing-masing yang sangat unik. Tetapi itu ekspresi. Jati diri kita adalah citra Allah, yang adalah kasih itu sendiri. Nothing personal. Lebih luas dari personal. Setiap peristiwa adalah sebuah kesempurnaan, mujizat. Dan saya diizinkan ambil bagian dalam peristiwa yang adalah mujizat itu. Karena itu setiap peristiwa nothing personal. Di situ tidak ada sakit hati, tidak ada merasa sombong, karena nothing personal. Dan dari situ juga kita bisa mengerti firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kamu lakukan oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Karena nothing personal. Kita digerakkan oleh cinta kasih. Just live, just be, tidak usah berpikir. Karena I am the wisdom. Bagaimana tidak bijaksana? Bagaimana tidak berpikir dalam arti wisdom? Seringkali yang dimaksud berpikir itu adalah berpikir dalam arti diare pikiran. Jadi kita seringkali berpikir tetapi berpikir yang remeh-temeh tak terkendali. Sementara
just live, just be, tidak berpikir dalam arti itu, karena memang sudah digerakkan oleh inner wisdom. Karena itu nothing personal. Maka saya juga tidak menderita, tidak sakit hati, sayanya nggak ada, nothing personal. Dan di situ kemudian kita mengalami kebebasan. Juga tidak ada perpisahan antara aku dan yang lain. Yang ada adalah kesatuan dengan ekspresi yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berbagai macam anggota tetapi satu tubuh. Ekspresinya saja berbeda-beda, tetapi sebetulnya kita adalah satu kesatuan. Karena nothing personal. Dan karena itu Tuhan berdoa dalam Yohanes 17, ya Bapa, semoga semua mereka menjadi satu, seperti aku dan engkau yang ya Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka muridku. Kita satu tubuh, nothing personal. Kita adalah satu gereja, nothing personal. Kita tidak ada batas satu dengan yang lain, karena kita adalah roh, makhluk spiritual, ekspresinya saja yang berbeda-beda. Tapi nothing personal. Karena itu kita tidak menderita, tidak sakit hati, tidak tersinggung, nothing personal. Yang tersinggung itu ego. Semakin kita personal, semakin egois. Tetapi semakin menyadari bahwa saya adalah the love, the life, the peace, the light. Kamulah cahaya dunia. Ya. Dan karena itu kita bisa menerangi dan menyinari. Karena nothing personal. Tidak ada person, tidak ada ego yang seringkali membuat kita justru keliru memahami kenyataan, keliru memahami relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang jelas karena we are the love, we are the life, kita menjadi satu selalu dengan Tuhan yang adalah kasih. Dan karena kita selalu bersama dengan Tuhan yang adalah kasih, maka kita selalu ada dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kasih Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.